Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Arianti Barokah. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang ragam bahasa. Oke. Sebenarnya apa sih ragam bahasa itu? Jadi, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa juga mengalami perubahan. Nah, perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu, yaitu disebut sebagai ragam standar. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi, seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi, digunakan bahasa baku. Sebaliknya, untuk dalam situasi tidak resmi, seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan tentang latar belakang pembicaraan, situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman berbahasa, kita perlu memilih ragam bahasa yang tepat dalam berkomunikasi. Karena salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam berbahasa adalah pemilihan serta penggunaan kata yang tepat dengan kondisi atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, pemilihan serta penggunaan kata yang tepat akan menciptakan suasana yang tetap kondusif dan mencegah kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Selain itu, pemilihan kata juga harus disesuaikan dengan pendengar atau pembaca agar lebih mudah dimengerti dan tidak ada kesalahan persepsi. Adapun pengertian komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim atau komunikator ke penerima atau komunikan. Agar komunikasi ini dapat terjadi, perlu komponen-komponen seperti komunikator, pesan, alat atau media, komunikan, dan tanggapan atau feedback. Oke, untuk slide selanjutnya, ragam bahasa dibedakan berdasarkan yang pertama yaitu ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraannya. Yang pertama ada ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atau kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Yang kedua ada ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Yang ketiga ada ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau dunia pers
yaitu media massa cetak. Dalam perkembangannya yang lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Dalam hal ini termasuk media massa, audio atau radio, audio visual atau televisi, dan multimedia atau internet. Ragam bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk oleh spesifikasi materi yang disampaikannya. Ragam khusus jurnalistik termasuk dalam ragam bahasa ringkas. Yang keempat ada ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakteristik subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran. Fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, peristiwa dan hayalan dengan bentuk istimewa. Dalam hal ini, istimewa karena kekuatan efeknya pada pendengar atau pembaca dan istimewa cara penuturannya. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahasa kesenian, di samping sebagai alat komunikasi. Untuk memperbesar efek penuturan, dikerahkan segala kemampuan yang ada pada bahasa. Arti, bunyi, asosiasi, irama, tekanan, suara, panjang pendek suara, persesuaian bunyi kata, sajak, asonansi, posisi kata, ulangan kata, atau kalimat di mana perlu dikarenakan untuk mempertinggi efek. Misalnya, bahasa dalam sajak jelas bedanya dengan bahasa dalam karangan umum. Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif. Penggambarannya sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata yang bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Hal ini dilakukan agar tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca. Yang kelima ada ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Hal ini disebabkan hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda dan ditulis dalam bahasa Belanda. Namun, terkadang sangat sulit menggunakan kalimat yang pendek dalam bahasa hukum karena dalam bahasa hukum penjelasan norma-norma dan aturan terkadang membutuhkan penjelasan yang panjang lebar, jelas kriterianya, keadaan, serta situasi yang dimaksud. Selanjutnya, ragam bahasa dilihat dari cara penuturannya. Yang pertama yaitu ada ragam formal. Ragam formal yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Yang kedua ada non-formal. Ragam non-formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah juga tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi ragam, yaitu yang pertama ada ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan
Di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata, dalam hal ini kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Yang kedua, ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal tersebut, pembicara dapat mengatur tinggi rendahnya suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama yaitu butuh orang kedua atau lawan bicara. Yang kedua, tergantung kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan gramatikal dan hanya perlu intonasi dan bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama yaitu tidak memerlukan orang kedua atau lawan bicara secara langsung. Kemudian, perlu memperhatikan unsur gramatikal, lalu berlangsung lambat, memakai alat bantu, dan hanya terbantu dengan tanda, tidak ada intonasi, mimik muka, dan gestur atau bahasa tubuh. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa non-formal. Yang pertama yaitu menggunakan kata tidak baku, bentuk kalimat sederhana, kurang lengkap, tidak banyak kata penghubung. Menggunakan kata-kata yang biasa dan lazim dipakai sehari-hari. Contohnya, kayaknya, biarin, bikin, dan lain-lain. Menciptakan ragam bahasa yang bervariatif sesuai pemakaiannya. Contohnya, bahasa gaul. Yang pertama yaitu slang. Bahasa pergaulan yang bersifat musiman seperti PHP atau memberi harapan palsu, sotoy atau sok tahu, mager atau malas gerak. Yang kedua, prokem. Bahasa pergaulan yang berfungsi untuk merahasiakan sesuatu dari kelompok lain seperti bahasa walikan atau kebalikan. Contohnya yaitu bisa yang dibalik menjadi sabi. Selanjutnya, contoh ragam bahasa tulis non-formal. Yang pertama, menulis pesan pada kerabat. Yang kedua, menulis pesan pada teman. Yang ketiga, menulis pesan pada pedagang toko daring. Yang keempat, menulis catatan harian. Yang kelima, membalas komentar warganet di media sosial. Selanjutnya, contoh ragam bahasa lisan non-formal. Yang pertama, berbicara dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Yang kedua, bergosip, bercerita dengan teman, dan mengobrol santai. Ciri-ciri ragam bahasa formal. Menggunakan kata baku atau sesuai KBBI, memperhatikan ejaan bahasa Indonesia atau EBI, memperhatikan unsur gramatikal, menggunakan kata ganti resmi, dan menghindari unsur kedaerahan. Selanjutnya, contoh penggunaan bahasa lisan formal. Yang pertama yaitu contohnya ketika berpidato. Yang kedua, ceramah atau khotbah. Yang ketiga, presentasi. Dan yang terakhir, diskusi dalam kelas. Contoh penggunaan bahasa tulis formal. Contohnya yang pertama yaitu menulis surat resmi, proposal penelitian, makalah,
artikel ilmiah, skripsi S1, tesis S2, disertasi S3, dan undang-undang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Baik dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.